Kabar mengejutkan datang dari Dr. Richard Lee yang pada akhirnya resmi ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya dengan pasal kasus akses ilegal. Dan ketika sang suami tercinta kini telah resmi ditahan, Reni Effendi selaku istri dari Dr. Richard Lee mengungkapkan rasa sedihnya dengan menangis dan meminta keadilan karena dirinya merasa yakin jika sang suami tidak bersalah. Reni Effendi pun bingung di mana letak kesalahan suaminya tersebut sehingga harus ditahan. Inilah bentuk rasa sedih dan pilu ketika suaminya sudah resmi ditahan polisi. Jujur saya nggak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi hukumannya 8 tahun penjara. Saya nggak rela suami saya di penjara cuma gara-gara hal itu. Tolong teman-teman, bantu tegakkan hukum di negeri ini. Pasca heboh penangkapan Dr. Richard Lee yang diwarnai drama histeris keluarga beberapa waktu yang lalu, Kartika Putri pun mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah atas laporan dirinya. Namun apapun yang terjadi, Kartika Putri berharap semua proses hukum yang terjadi saat ini bisa berjalan dengan sesuai koridor hukum yang sesuai dan berlaku. Semua di medsos saya difitnah, dibully. Seakan-akan itu perintah saya. Siapalah saya mau nyuruh penyidik, nggak mungkin. Penyidik juga tahu siapa yang diangkat. Seorang konten kreator yang bicaranya berani, nggak mungkin juga polisi menyalahin SOP penghilangan barang bukti yang memang terkait kasus saya. Tapi siapa yang buat laporan? Ya pihak kepolisian sendiri yang bikin laporan, ditangkap paksanya itu kan bukan karena saya. Kenapa saya yang dibully? Kenapa saya yang dimarahin gitu? Dan menurut saya, setelah saya juga bicara dengan para ahli gitu ya, para ahli hukum dan lain sebagainya, bahkan sempat baca juga tadi pendapat Roy Suryo mengenai tentang akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti, ya memang SOP-nya sudah begitu. Jadi buat saya pribadi ya mudah-mudahan saya minta ikhlas, minta ridhonya untuk semuanya. Udahlah cukup berita ini, saya minta tolong cukup, biarkan saya tenang dengan keluarga saya, biarkan juga ini berjalan sesuai mana mestinya, karena terakhir juga kuasa hukumnya yang baru, terakhir sekali komunikasi saya dengan di WhatsApp, nyata betul, bahkan dia bilang kita bertemu di meja hijau, kita begitu ya. Saya berpikirnya oh berarti maunya begitu ya, saya silakan, saya mau ikut aja. Tapi kenapa di sini dibilang damai aja di media sosial? Di lain kisah, ketika kini Dr. Richard Lee sudah ditahan pihak Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum, persoalan hukum juga sedang dialami oleh adik kandung dari Irwansyah yang diduga menipu kakak kandungnya sendiri, yaitu Irwansyah beserta dengan sang istri Zaskia. Menurut pengakuan Irwansyah dan Zaskia, harta yang ditipu oleh adik kandung Irwansyah ternilai cukup besar. Kejadian ini diakui oleh keduanya cukup membuat mereka terpukul karena terduga penipunya adalah saudara kandung sendiri. Hingga saat ini pun kepolisian menetapkan adik kandung Irwansyah tersebut menjadi buronan polisi karena hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ya Allah. Jadi selama ayahnya nggak ada, jadi begini ya. Iya, bener. Selama ayahnya nggak ada, kok jadi. Aduh. Saya juga jarang ke sana, jarang nengokin. Jadi kalau saya, wah susah ngomongnya juga dah. Tersangka. Siapa aja tuh? Hafiz. Allahu Akbar, ya Tuhan. Kok nggak ada ayahnya jadi pada begini ya?
Benar-benar aku nggak tahu dah, nggak tahu nih kasusnya begini. Aku baru tahu dari situ nih. Sangat-sangat sayang sekali. Selama orang tuanya nggak ada kok nih anak jadi berubah brutal gitu loh. Bisa jadi buronan polisi gitu. Yang situ bilang kan ini DPO. Waduh. Ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi fasilitas kredit berguna Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Tegar Beriman, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan nomor TAP 877 yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021 dan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 877 dan surat perintah penyidikan nomor PRIN 03 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021, kami telah menetapkan saudara HF sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan fasilitas kredit berguna Bank BRI. Kapasitas tersangka adalah sebagai Direktur PT Halal Berkah Indonesia, di mana yang bersangkutan selaku direktur telah menyalahgunakan penggunaan fasilitas kredit berguna dengan memasukkan karyawan PT Halal Berkah Indonesia ke dalam koperasi karyawan PT Taman Wisata Matahari di tahun 2018 tahun 2019. Sehingga atas perbuatan tersebut negara, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, telah dirugikan sekitar 3,1 miliar. Terhadap tersangka, kami telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang pertama pada tanggal 8 November 2021, kemudian pada tanggal 15 November 2021, terakhir pada tanggal 16 Desember 2021, tetapi yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan kami tersebut. Dan atas hal tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah memberikan masukan dan pendapat kepada pimpinan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri, agar nanti yang bersangkutan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dan ini prosesnya sementara berlangsung dan mungkin dalam beberapa hari ke depan surat penetapan DPO-nya akan segera diterbitkan dan akan menjadi daftar pencarian orang terhadap tersangka HF nantinya. Baik terkait dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Ibu Saskia terhadap hubungan keperdataannya dengan saudara HF, itu merupakan di luar kapasitas kami selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi. Jadi itu merupakan hubungan keperdataan antara Ibu Saskia dengan HF, silahkan nanti ditempuh jalur hukum yang lainnya. Kita tidak mau intervensi dan ikut campur, tetap fokus kepada perkara tindak pidana korupsi karena adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat ulah perbuatan HF selaku direktur. Seperti itu. Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada HF tentunya agar kooperatif terhadap upaya yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan perkara ini. Kalau kemudian nanti dia kooperatif, perkara ini bisa kita selesaikan secepat mungkin sehingga nanti bisa segera dilimpah ke pengadilan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap HF sendiri, apakah memang di depan hukum dia dinyatakan bersalah atau tidak. Karena memang kita tetap harus mengedepankan presumption of innocence terhadap perkara tersebut sepanjang belum ada putusan pengadilan. Dengan harapan tentunya kita berharap kerjasama dari HF untuk bisa memenuhi panggilan kami nantinya jika kalau nanti penyidik akan melakukan panggilan lagi. Kalau tidak ya dimanapun HF nanti kita akan tetap melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Dan statusnya akan tetap sebagai tersangka. DPO-nya akan segera nanti kita terbitkan untuk nanti akan dilakukan proses selanjutnya.